Bismillahirrahmanirrahim. Satu hari semalam 5 kali umat Nabi Musa berpuasa satu hari satu malam cuma 1 kali sholatnya. Sholat 1 kali, puasa 1 hari. Umat Islam sholat 5 hari, puasanya 30. Kita ambil intisarinya. Kenapa Allah mewajibkan kepada Bani Israel untuk berpuasa hari Asyura? Pasti ada sesuatunya di hari yang dimana Allah perintahkan puasa kepada manusia. Sebagaimana umat Islam diperintahkan puasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan, itu mensinyalir bahwa Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Ternyata terbukti bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Peperangan Rasulullah dimenangkan Badar itu jatuh pada bulan Ramadan. Bahkan Iran diserang Amerika di tengah-tengah Ramadan dan ternyata perangnya menang sekarang. Amerika negara besar nomor 1 di dunia kalah sama negara kecil Iran. Nah, begitu juga dengan hari Asyura. Kenapa Allah perintahkan umat Nabi Musa yang bernama Bani Israel puasa hari Asyura? Ternyata hari Asyura itu ada kemuliaan, banyak kemuliaan. Apa kemuliaannya? Nanti kita jelaskan. Kapan hari Asyura itu terjadi? Wa huwa yaumul asyiru minal Muharram. Hari Asyura adalah hari tanggal ke-10 dari bulan Muharram. Kalau Muharramnya kemarin mulai dari hari Selasa, berarti Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ini Kamis, jatuhnya pada hari Kamis. Bahkan bagi ibu-ibu yang mau sambil qadha, nanti saya kasih tahu niat qadhanya. Bagi umat Nabi Muhammad SAW, ini diberikan rukhsah kemurahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pepatah sekali mendayung 2 pulau terjangkau. Kalau mau ibu-ibu puasa pada hari Kamis nanti, ditambah hari Rabu kalau mau, diniatin 3 niat sekaligus. Yang pertama niat qadha bulan Ramadan yang lalu, yang kedua niat puasa Asyura, yang ketiga niat puasa sunnah hari Kamis. Sekali puasa itu pahalanya 3-tiganya dapat. Pahala qadha dapat, pahala Asyura dapat, pahala puasa hari Kamis juga dapat. Subhanallah, itu istimewanya umat Nabi Muhammad SAW. Kalau mau ngomong nanti saya kasih lapat niatnya. Kita lanjutin hadis ini. Maka kata Rasulullah SAW, pasumuhu, maka puasalah kalian pada hari Asyura. Dan juga wawasi'u ala iyalikum fi, dan bahagiakan keluarga kita pada hari itu. Dan kita alhamdulillah setiap tahun di Muara Baru tidak cuma membahagiakan keluarga, tapi juga kita senantiasa terus menerus membahagiakan anak-anak yatim yang ada di Al-Munawwarah. Alhamdulillah, insya Allah mungkin tanggal 10 ini juga kita adakan santunan anak yatim piatu. Ini dalam rangka melaksanakan hadis ini. Dengan melaksanakan hadis ini, mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Di rumah tangga bahagiakan keluarga. Sajikan menu makan yang istimewa. Kalau biasanya makan tahu tempe, hari itu ganti pakai daging onta.
Maksudnya oncom dan tahu. Kalau biasanya ikan asin, hari itu ya usahakan daging ayam. Ayamnya mahal Ustaz sekarang, BBM naik, gara-gara BBM naik ayam mahal. Nggak apa-apa, walaupun dagingnya mahal, cekernya. Kok cekernya? Nggak apa-apa, cekernya juga yang penting ceker. Ayam juga. Enak tuh ceker ayam. Padahal nggak pernah pakai sepatu, ayam kemana-mana nggak pernah pakai sepatu ini. Nah jaminannya menarik Bu. Fa innahu man wasa'a ala iyalihi wa ahli min malihi. Sesungguhnya orang yang membahagiakan keluarganya pada hari itu, maka jaminannya kata Rasulullah, wasa'a fihi lahu alaihi sa'ilan sanata, maka tahun itu dia akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Allahu akbar. Kita berusaha membahagiakan keluarga. Karena membahagiakan keluarga juga termasuk sedekah. Memberikan uang kepada istri juga termasuk sedekah. Memberikan uang kepada anak juga termasuk sedekah. Namun kata Rasulullah SAW dalam hadis yang terakhir, la in baqaitu ila qabilin la asummanat tasi'ah, yang artinya andai aku hidup sampai tahun depan, niscaya aku akan berpuasa pada tanggal 9 Muharram at-Tasu'ah. Kenapa demikian? Inilah upaya Rasulullah untuk membedakan antara umat Nabi Musa yang Yahudi, Bani Israel, dengan umat Nabi Muhammad yang beragama Islam. Umat Yahudi, Bani Israel, puasanya cuma 1 hari tanggal 10. Oleh karena itu, kalau kita puasa hanya 1 hari tanggal 10, berarti tasabuh. Ada kemiripan, ada persamaan antara kita dengan Bani Israel. Maka Rasulullah berjanji, la asummanatasi'a, aku akan berpuasa mulai tanggal 9. Dengan demikian ada perbedaan antara Yahudi dan kita, ada perbedaan antara Bani Israel dan umat Islam. Kalau Bani Israel puasanya cuma 1 hari, umat Islam puasanya 2 hari. Jadi kalau ngambil dari tanggal 9-nya, berarti dari mulai hari Rabu dan Kamis, 2 hari. Yang mau puasa silakan dilihat di layar, mau dipoto silakan. Nggak apa-apa. Ya nanti saya share ke siapa ibu-ibu. Lafaz niat puasa Tasu'a setiap miring Asyura. Kalau ibu mau laksanakan hari Rabu, berarti Tasu'a tanggal 9, maka kalimatnya nawaitu sauma ghadin min yaumi Tasu'a sunnatan lillahi ta'ala. Jadi Asyuranya lewat, kena Asyura setiap miring dari Tasu'a. Lagi, yuk kita baca bareng-bareng aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin min yaumi Tasu'a sunnatan lillahi ta'ala. Niat saya berpuasa besok dari hari Tasu'a, sunnah karena Allah Ta'ala. Itu kalau tanggal 9 tahun ini berarti jatuh pada hari Rabu. Besoknya intinya niat lagi puasa Asyura. Maka kalimatnya yuk kita bareng, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin min yaumi Asyura sunnatan lillahi ta'ala. Niat saya berpuasa besok
dari hari Asyura, sunnah karena Allah Ta'ala. Itu niatnya. Atau besok mau puasa Senin silahkan, cuman belum Tasu'a, belum Asyura, tetapi puasa Muharram. Nawaitu shoma ghadin min syahril Muharram sunnatan lillahi ta'ala, yang artinya sejak saya puasa besok dari bulan Muharram karena Allah Ta'ala. Ketika istri saya puasa di hari pertama, hari Selasa, ngajak saya bilang, ntar gua mau ntar aja yang puasa, nama lu aja yang puasa. Saya kalau puasa ruwet, bukanya maghribnya di rumah orang, di tempat orang, jadi nggak enak gitu ngeribetin orang. Nah, 12 amalan ibadah Asyura. Sampai di Jawa itu Asyura itu jadi hari mitos. Jawa Tengah, Jawa mandiin keris. Yang punya keris, semua keris dimandiin. Padahal orangnya nggak mandi-mandi itu. Yang penting kerisnya aja dimandiin. Di sini sebenarnya nggak ada mandiin keris, sebenarnya nggak ada. Lihat 12 amalan Asyura. Yang pertama berkeramas. Berkeramas itu manusia, kitanya yang mandi. Itu sunnahnya. Kemudian yang kedua puasa sunnah. Tadi dijelasin Asyura atau Tasu'a. Yang ketiga bersedekah. Nah, kita akan rencanakan nanti biasa santunan yatim piatu. Kemudian silaturahim. Nah, dalam santunan yatim piatu juga ada silaturahim, bertemu dengan kita. Kemudian sholat qadha. Nah, bagi bapak-bapak yang merasa masih pernah ketinggalan sholat qadha pada bulan Muharram ini, kesempatannya bagus. Kemudian motong kuku. Selanjutnya besuk orang sakit. Kemudian ziarah kepada alim. Bagi ibu-ibu memakai sifat sunnah bulan Muharram. Kemudian yang selanjutnya menyenangkan keluarga, tadi hadisnya. Senangkan keluarga pada hari itu. Usap kepala anak yatim. Jangan diusap doang, diusap lama-lama melecet anaknya. Maksudnya isyarat usap itu dari sambil disantuni. Yang selanjutnya membaca surat Al-Ikhlas sebanyak-banyaknya, tanpa ada batasan, sebanyaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Qulhuwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qulhuwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Biar banyak, silahkan diwasol kalau di luar sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qulhuwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau di luar sholat Al-Ikhlas silahkan diwasol. Tapi dalam sholat jangan diwasol, udah pendek diwasol lagi. Jadi nggak keburu makmum baca Fatihahnya. Udah pendek Al-Ikhlas diwasol lagi. Sampai saya baca Fatihah nggak keburu. Kalau di luar sholat silahkan. Nah, ini peristiwa yang terjadi pada hari Asyura. Kemarin saya buka Facebook, kebetulan ada Kiai Haji Ghazali juga dari Bandung, itu menjelaskan ini. Peristiwa yang terjadi pada hari Asyura. Yang pertama, Nabi Adam memperoleh ampunan Allah sehingga ia menjadi nabi yang sofi. Subhanallah. Coba ibu dan bapak bayangkan, Nabi Adam yang berbuat dosa di surga masih berbuat dosa, itu melunjak Adam itu. Di surga masih berbuat dosa, tapi ternyata mendapat ampunan juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau Nabi Adam berbuat dosa di surga juga masih dapat ampunan, mudah-mudahan kita berbuat dosanya di dunia sangat mudah dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman prosesnya Nabi Adam mendapat ampunan itu susah. Diusir dari surga, diturunkan oleh Allah. Adam diturunkan di India, si
Siti Hawa diturunkan di Jeddah. 40 tahun Siti Hawa nggak ketemu suaminya. Nabi Adam cari Hawa, Hawa cari Nabi Adam. Cuman saya salutnya sama Nabi Adam, 40 tahun nggak ketemu istrinya, Nabi Adam nggak pernah selingkuh. Hebat. Nah, bertemu Nabi Adam di Jabal Rahmah yang sering kita nulis nama di situ, itu pada tanggal 10 bulan Muharram bertemu. Yang kedua, Nabi Idris diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat yang tinggi serta mulia di dalam surga, itu juga pada tanggal 10 bulan Muharram. Satu-satunya manusia, satu-satunya nabi, satu-satunya rasul yang masuk surga tanpa lewat proses kematian adalah Nabi Idris alaihissalam. Karena semua manusia yang masuk surga itu harus melewati kematian. Al-mautu babun, mati itu adalah pintu. Wan nasu dakhilun fi, semua manusia harus melewati pintu kematian kalau mau menuju ke alam surga. Sampai Nabi Muhammad SAW juga wafat. Nabi Idris enggak, karena Nabi Idris CS dengan malaikat Azrail. Azrail CS. Mantap. Idris. Ini sebenarnya ngakalin juga, Nabi Idris ngakalin. Suatu saat Azrail nemuin Idris, CS, main yuk. Dan Idris kemana mainnya? Kancol, nggak nyampe. Nggak main kancol. Mainnya kemana? Kalau kamu ngajak main saya pengen main ke surga. Main ke surga. Kirain mungkin Azrail mainnya kemana? Ke Mekah, ke Madinah. Enggak, pengennya ke surga. Nggak mungkin ke surga dong. Tapi harus ke neraka dulu. Oke lah, ke neraka. Dibawalah Idris sama Azrail main ke neraka. Baru buka pintunya, Idris sudah ngambek. Oh enggak, sini balik lagi. Nah, setelah balik neraka, yuk kita ke surga. Ayo ke surga. Sampai di surga tiduran Idris. Enak kali ya, AC-nya enak. Sampai Azrail itu ngajak balik. Idris balik jauhnya. Sebentar. Udah lama kita. Sebentar. Begitu didesak sama Azrail, Idris balik yuk. Ayo. Balik sampai di jalan, Idris ngakal. Woi Azrail, sorry ya. Emang kenapa? Sendal gua ketinggalan di surga. Karpil lagi sendalnya. Yang udah nanti bisa cari aja ke Muara Baru karpil mah. Enggak, ini istimewa karpilnya. Ya udah balik lagi dulu, tapi jangan lama ya. Iya. Balik lagi. Dikunci pintunya sama nama Idris. Azrail, Idris kata manusia, oh enggak, gua pulang ke dunia kok enggak lagi. Kenapa? Neraka udah tahu, surga sudah menikmati. Daripada gua pulang ke dunia lagi, mendingan gua selamanya di surga. Sampai sekarang di surga. Makanya kalau ibu ziarah ke Mekah, ke Madinah, semua kuburan Nabi ada. Nabi Yakub di mana, Nabi Adam di mana, Nabi Idris nggak ada kuburannya, karena memang nggak dikubur. Hebat. Kemudian Nabi Nuh mendaratkan perahunya setelah lama berada di atas banjir bandang, itu pun tanggal 10 bulan Muharram. Maka diabadikan oleh bangsa Indonesia ini, tanggal 10 bulan Muharram itu biasanya diadakan bubur suro. Karena hari itu Nabi Nuh
kehabisan bahan makanan, kehabisan perlengkapan, kehabisan semuanya makanan, sampai sisa-sisa makanan, kacang-kacangnya, jagung-jagungnya, beras, gandum dan sebagainya dikumpulkan menjadi satu di bubur. Maka sampai sekarang terkenal bubur suro. Maka di bubur suro di kita kan campur, ada kacang, ada jagung, ada beras, kadang-kadang roti ikut juga masuk bubur. Cuman di Muara Bor kayaknya belum melihat bubur suro ya. Bu, coba bikin besok bubur suro tanggal 10 sambil santunan yatim piatu, Bu. Iya, disebutnya bubur suro. Yang keempat, Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari panasnya api yang membakarnya. Subhanallah. Nabi Ibrahim itu dibakar oleh Raja Namrud. Karena setiap ada orang soleh, pasti di situ ada orang jahat. Setiap ada nabi, pasti ada penentangnya. Ibrahim ditentang oleh Namrud, Musa ditentang oleh Fir'aun, Harun ditentang oleh Qarun, Nabi Muhammad ditentang oleh Abu Jahal. Setiap nabi pasti ada lawannya. Nah, ketika Nabi Ibrahim ditangkap oleh Raja Namrud, dibakar di dalam tabunan yang sangat besar, bahkan ketika Namrud membakar Nabi Ibrahim, tidak berani Namrud melempar Nabi Ibrahim itu dari dekat, enggak. Nabi Ibrahim dilemparnya pakai alat semacam bandring, pakai karet, ditarik ramai-ramai oleh orang-orang Namrud, dilepaskan, Nabi Ibrahim jatuh ke dalam tabunan. Berapa lama ditabun, dibakar di tabunan? Nabi Ibrahim dibakar di tabunan selama seminggu lamanya. Seandainya bukan pertolongan Allah, manusia dibakar seminggu di tabunan, kira-kira kayak apa jasanya? Abunya juga sudah jadi abu lagi kali. Di pemakaman itu yang orang-orang yang dibakar itu mayatnya berapa jam itu sampai jadi abu? Cuman per jam doang kan hitungnya. Itu sudah berubah menjadi abu. Nabi Ibrahim seminggu mati apinya, setelah seminggu. Coba bayangkan itu sampai seminggu, segede apa itu kayu bakarnya, sebanyak apa. Begitu mati Nabi apinya, Nabi Ibrahim bangun dari abu-abu tersebut. Nabi Ibrahim jangankan hangus, merasa panas pun tidak. Padahal ayat yang dibaca oleh Nabi Ibrahim pendek ayatnya, yaitu ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim, yang artinya wahai api, sejuklah engkau untuk Ibrahim. Sejuk api, sejuk api. Ayatnya itu ya narukuni badan wasalaman ala Ibrahim. Kalau bapak-bapak ibu-ibu nggak percaya, ulang dari sini baca ayat itu. Siram bensin, baca ayat itu. Insya Allah gosong. Yang kelima, Nabi Musa menerima kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut kitab Taurat, itu juga pada tanggal 10 bulan Muharram. Nabi Yusuf keluar dari penjara gara-gara terkena fitnah oleh keluarga raja, itu juga pada tanggal 10 bulan Muharram. Subhanallah. Jadi bapak-bapak jangan tabu ya. Yang namanya hukum ini begini. Ketika Nabi Yusuf difitnah oleh istri raja yang namanya Siti Zulaikha, wanita cantik saat itu. Padahal saksinya bocah yang belum bisa bicara. Ada 4 bocah yang belum bicara, tapi mendadak tiba-tiba jadi pembicara, jadi saksi. Kata bocah di dalam Al-Quran disebut in kana qamisu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Begitu dituding Nabi Yusuf mau memperkosa Zulaikha,
Nabi Yusuf tidak mengakui, memungkiri karena memang tidak melakukan itu. Akhirnya dibawa ke mahkamah, disidang di hakim, dan saksi satu-satunya bocah karena nggak ada saksi waktu itu, nggak ada orang. Makanya yang jadi saksi bocah yang umurnya baru 2 tahun dan belum bisa bicara. Apa kata bocah? Kalau baju Yusuf itu robeknya di depan, maka berarti Zulaiha yang benar dan Yusuflah yang berbohong. Dia nggak ngaku. Tetapi kalau Nabi Yusuf itu bajunya robek belakang, berarti Yusuf yang benar, Zulaiha yang bohong. Begitu diperiksa sama hakim, itu Nabi Yusuf bajunya robek belakang. Berarti siapa yang benar? Nabi Yusuf. Yang salah siapa? Tapi yang dipenjara siapa? Nah, itu hukum dari dulu juga begitu, Pak. Jangan tabu, hukum dari juga begitu. Dari dulu juga begitu. Yang salah siapa, yang dipenjara siapa? Dari dulu, bukan cuma sekarang aja. Maka kasus-kasus sekarang itu yang dipenjara belum tentu salah sebenarnya. Hanya nasibnya aja yang jelek. Yang salah nggak dipenjara. Sidang kasus ijazah palsu sampai sekarang nggak selesai. Padahal gampang banget. Kalau memang ijazahnya asli dikeluarin selesai. Gampang banget sebenarnya. Biasa orang MA aja kan begitu diangkat-angkat palsu. Kata orang MA, ijazah saya asli. Mana aslinya? Ini ijazah saya aslinya. Selesai. 1 kali sidang selesai. Ini ngaku asli, nggak dikeluar-keluarin. Ini udah saya Joko Santoso. Gitu maksudnya. Yang ketujuh, Nabi Yakub kembali bisa melihat setelah lama buta karena memikirkan Yusuf. Subhanallah. Nabi Yakub sampai buta mikirin anaknya. Makanya wajar kalau ada ibu sampai sakit, bapak sampai sakit mikirin anaknya. Ini Yakub sebagai seorang nabi itu sampai buta mikirin Yusuf kena hilang. Nabi Ayub sembuh dari sakitnya yang membuat beliau menderita belasan tahun. Ini Ayub, subhanallah. Sakit 18 tahun. Badannya busuk. Di dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan seandainya Ayub itu berdiri di bawah terik matahari, maka yang ada di depannya itu bukan bayangan manusia, tapi bayangan tengkorak. Karena di dalam tubuhnya sudah tidak satu pun daging. Hanya 2 sisi daging. Yang pertama hati yang diamankan oleh Allah untuk zikir kepada Allah. Yang kedua lidah. Selain hati dan lidah tidak ada lagi daging badan. Tapi subhanallah, ketika Ayub diminta sama istrinya, kata istrinya, Akang itu kan nabi. Kata Nabi Ayub, emang iya, kenapa? Akang itu sakit udah lama. Iya, saya juga tahu. Sampai istri-istri Akang itu kan pada kabur. Nabi Ayub ketika belum sakit, istrinya 4. Sakit 18 tahun, yang 3 istrinya meninggalkan Nabi Ayub. Mudah-mudahan bapak jangan sakit ya, nanti ditinggalin. Sampai tinggal 1 istrinya. Makannya Allah, perjuangan istri Nabi ya. Istri Nabi itu sampai Ayub nggak bisa apa-apa. Padahal Ayub tadinya orang kaya, kebunnya di mana-mana, ternaknya banyak, dibakar sama iblis. Ceritanya panjang. Sampai untuk makan aja istrinya menggunting rambutnya dijual untuk makan. Karena istrinya Nabi Ayub yang sedih itu rambutnya bagus dan panjang, dijual laku sampai menjual rambutnya. 18 tahun. Kata Ayub, iya Neng, kalau
akan minta sembuh mungkin oleh Allah dikasih sembuh. Kenapa nggak minta sembuh, kata istrinya. Kata Nabi Ayub, saya malu sama Allah. Kok malu? Kenapa malu? Saya sakit baru 18 tahun, sedangkan kemarin saya sehat lebih dari 18 tahun. Ini baru 18 tahun, saya malu sama Allah, nggak mau minta sembuh lah. Sakit baru 18 tahun nggak minta sembuh. Kalau kita sakit baru 18 tahun gimana ceritanya? Dipikir-pikir kita jauh banget sama Nabi ya. Jauh. 18 tahun. Yang ke-9, Nabi Yunus dikeluarkan oleh Allah dari dalam perut ikan yang bernama Hud. Ke-10, Nabi Musa membelah air laut, membuat jalan untuk umatnya Bani Israel. Ke-11, Nabi Daud memperoleh ampunan dari Allah atas dosa yang pernah dilakukannya. Nabi Daud ini juga nabi yang agak playboy. Ada nabi yang playboy seperti Nabi Daud, ada nabi yang preman seperti Nabi Musa. Banyak. Playboynya Nabi Daud wajar, karena Nabi Daud memiliki banyak keistimewaan dari Allah. Allah sendiri yang berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa alanna lahul hadid. Tangannya Nabi Daud itu kalau disentuh ke besi, itu besi jadi lumer dengan sentuhan Nabi Daud. Perkasanya. Besi disentuh sama tangan Nabi Daud, besi itu lumer. Coba Daud muara baru sentuh tuh besi yang lagi lumer. Gantengnya Nabi Daud memang ganteng, walaupun tidak seganteng Nabi Yusuf, tapi Nabi Daud termasuk Nabi yang ganteng. Kayaknya yang kita kenal kaya itu Nabi siapa? Rahasianya dari mana Sulaiman menjadi kaya? Bisnis ikan? Enggak. Ternyata kekayaan Nabi Sulaiman itu Allah buka rahasianya dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa warisa Sulaimanu Dawud alaihi wasallam. Kekayaan Nabi Sulaiman itu mendapat warisan dari Nabi Daud, dari ayahnya. Itu rahasianya. Enggak bisnis ikan, enggak bisnis marlin, enggak. Warisan. Jadi yang kaya sebenarnya Daud. Daud udah gagah, tangannya penuh berbesi, udah ganteng, udah kaya, suaranya merdu, sampai kiamat tidak ada suara yang semerdu Nabi Daud. Di dalam kitab dijelaskan merdunya suara Nabi Daud, seandainya ada sungai yang sedang mengalir, ada hujan yang turun dari langit ke bumi, ada kelaras jatuh dari atas ke bawah, di pertengahan mendengar suara Nabi Daud itu berhenti semuanya. Aliran air membeku, saking indahnya suara Nabi Daud. Ya wajar wanita-wanita terkiwir-kiwir sama Nabi Daud. Ya wajar. Berapa istrinya? Walau tis'atu wa tis'una najah. Allah yang menjelaskan dalam Al-Quran, Nabi Daud itu punya istri 99 wanita cantik semua. Tapi dasar sifat playboynya nggak cukup. Pada suatu hari Nabi Daud lihat umatnya turun ke bawah. Kalau presiden turun ke bawah dikawal. Pada suatu dusun Nabi Daud dipertemukan dengan seekor merpati yang berwarna, bulunya warna emas. Kata Nabi Daud, ini merpati istimewa banget, bulunya berwarna emas. Dideketin merpati mau ditangkap, loncat lari. Dideketin lagi, loncat lari, tapi nggak jauh. Maka disebut sampai sekarang jinak merpati. Itu dari zaman Nabi Daud itu.
Ternyata dikejar-kejar, Nabi Daud itu dibawa sama merpati sampai ke tempat pemandian umum. Pas di situ ada orang mandi, wanita cantik. Wow. Karena memang wanita kalau lagi mandi itu kelihatannya beda ya. Beda. Makanya wajar kalau di kali itu banyak yang ngintip mandi. Beda. Diikutin sama Nabi Daud itu dari pemandian umum, diikutin itu perempuan yang habis mandi sampai ke rumahnya. Sampai ke rumahnya masuk, Nabi Daud ketok pintunya. Tok 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 tok. Tok tok tok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pas dibuka pintunya, ternyata seorang laki-laki gagah perkasa. Nabi Daud bingung. Gimana gua ini? Bapak, mohon maaf, wanita yang habis mandi itu kayaknya pulangnya ke rumah ini. Apa kata lelaki? Iya, emang rumahnya ini dan dia istri saya dan saya suami dia. Mampus. Seandainya Kang Iman begitu gimana ceritanya? Apa mundur? Balikan. Apa yang dilakukan Nabi Daud? Gagah. Nabi Daud gagah. Wah, kebetulan kalau bapak, kalau sampean sebagai suaminya, kebetulan saya punya permintaan. Apa? Ceraikan istri sampean sekarang juga untuk saya kawin. Mantap. Dan ini satu kaul yang nggak bisa dipercaya per 100%, itu katanya dari anak yang istri yang ke-100 itu lahirnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Hebat. Dan kemudian Nabi Sulaiman mendapat kerajaan dan kemuliaan dan kekayaan dari Allah itu tanggal 10 Muharram. Nabi Muhammad memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa. Dan ke-14, alam dunia ini yang kita injak ini, langit yang menayungi kita, bumi yang kita pijak ini diciptakannya oleh Allah pertama itu tanggal 10 bulan Muharram. Karena dunia itu awalnya nggak ada. Di bumi ini adanya cuma lautan semuanya. Muncul pertama kalinya daratan itu di Arab Saudi, di Mekah. Maka Mekah sampai sekarang disebut Ummul Qura. Daratan yang pertama muncul dari permukaan laut itu tanggal 10 bulan Muharram. Juga hujan yang pertama kalinya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas muka bumi itu tanggal 10 bulan Muharram. Rahmat ilahi pertama kalinya diturunkan oleh Allah itu juga pada tanggal 10 bulan Muharram. Dan masih banyak lagi peristiwa-peristiwa lainnya yang tidak dapat diceritakan, itu semuanya terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram. Oleh karena itu Bapak Ibu, kena tanggal 10 bulan Muharram itu hari yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita azam, mari kita niatkan untuk berpuasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tahun ini tahun Hijriah, perjuangan Nabi Muhammad, ya Allah. Coba Ibu Bapak bayangkan. Perjuangan Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan saudara, meninggalkan harta dan kekayaan, meninggalkan semuanya, berangkat ke Madinah, hidup dari nol lagi. Kira-kira kalau kita diperintahkan hijrah semacam itu, kira-kira bisa apa enggak? Tinggalkan muara baru, kita pindah ke kampung yang baru tanpa membawa apapun, sanggup enggak? Mulai hidup dari nol lagi, sanggup enggak? Nabi Muhammad menyanggupi itu. Jaraknya dari Mekah ke Madinah kurang lebih dari sini ke Surabaya hijrahnya kurang lebih 500 km. Nabi Muhammad lakukan itu. Nabi Muhammad nuntut kepada kita, nggak usah lakukan hijrah fisik semacam itu. Berat, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta kekayaan. Yang penting kata Nabi Muhammad, hijrah bil fikri, hijrah bil hal. Siapa hajar itu? Man hajara ila ma amarallah
tinggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, hijrah kepada perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mestinya kita lebih memuliakan Hijriah daripada Masehi. Karena Masehi itu ternyata saya browsing dari internet, nama-nama bulan Masehi itu diambil dari nama dewa dewi Mesir kuno yang dianggap mereka sebagai Tuhan. Januari diambil dari nama dewa Romawi yang bernama Janus, yang membawa lambang pintu dan gerbang serta awal dan akhir. Maret diambil dari nama dewa Romawi yang bernama Mars. Mai yang diambil dari nama dewi yang bernama Maia, putih atlas dan ibu dari Hermes. Juni diambil dari nama dewa Romawi yang bernama Juno, yang dianggap mereka bisa melindungi pernikahan dan kesejahteraan wanita. Juli diambil dari dan menghormati kaisar Romawi yang bernama Julius Kaisar. Agustus diambil dan untuk menghormati kaisar Romawi yang bernama Agustus Kaisar. Jadi kalau kita menghafalkan nama-nama bulan Januari sampai Desember, berarti kita menghafalkan nama-nama dewa dan dewi. Tapi anehnya umat Islam lebih hafal nama-nama bulan Masehi daripada nama-nama bulan Hijriah. Kalau Hijriah nggak tahu, kalau Masehi jangankan ibunya, saya tanya anaknya juga hafal semua. Tapi kalau Hijriah saya ragu, nggak usah tanya anaknya, ibunya aja bisa menjawabnya. Bapak. Tahu nggak nama-nama bulan Hijriah? Bulan yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Yang ketujuh? Yang kedelapan? Yang kesembilan? Yang ke-10, yang ke-11, yang ke-12. Coba bapak-bapak aja, bapak, ibu-ibu jangan ngomong, ibu-ibu jangan, bapak-bapak aja. Pak. Bulan pertama bulan apa? Yang kedua Safar, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan, yang ke-9, yang ke-10, yang ke-10, yang ke-10, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itulah nama-nama bulan tahun Hijriah. Itulah nama-nama bulan tahun Hijriah. Lagi Muharram, Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Itulah nama-nama bulan tahun Hijriah. Itulah nama bulan tahun Hijriah. Sekian dan demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.